Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muska Channel 19. Pada hari ini akan memberikan tutorial penggunaan LMS untuk ujian sekolah mid semester maupun semesteran. Yang pertama adalah Bapak Ibu silakan masuk ke browser, cari namanya LMS SMPT Sukses, kemudian di enter, maka keluar begini. Silakan Bapak Ibu klik yang paling atas. Nah, ini adalah halaman utama dalam LMS SMP Trisukses. Nah, setelah ini Bapak Ibu silakan login yang berada di pojok kanan atas, ada tulisan login. Silakan Bapak Ibu guru klik. Nah, inilah halaman utama dalam LMS. Setelah login, silakan Bapak Ibu memasukkan username dan password yang sudah dibuat oleh sekolah. Silakan dulunya dimasukkan. Terus setelah dimasukkan semua, maka kita klik login. Nah, ini halaman utama. Nah, dalam halaman ini ada satu berkas yang akan digunakan, yaitu penilaian tengah semester ganjil. Nah, silakan Bapak Ibu klik halaman berikutnya. Nah, di sini yang sudah kita buat. Jadi yang atas adalah pengumuman, yang kemudiannya kelas-kelas dan kelas. Nah, pengumuman ini bisa kita rubah. Ini yang pertama kita hidupkan dulu ininya. Hidupkan mode ubah. Terus kemudian kita edit. Nah, baru kita tambah edit bagian. Nah, di sini pengubahnya. Pengumuman apa aja mau diubah. Contohnya silakan pilih kelas kalian dan pilih mata pelajaran yang akan diujikan. Oke, setelah itu kita simpan perubahan. Nah, di sini akan muncul pengumumannya. Setelah muncul. Nah, terus kemudian kita akan mengubah ini. Kelas ini kita ubah menjadi kelas, tapi bukan 7A, melainkan kita ambil kelas 9A contohnya. Oke, 9A, terus kemudian bawahnya 9B, udah kita ubah. Nah, terus ini dilakukan untuk panitia. Jadi tahapan ini dilakukan untuk panitia ujian. Nanti untuk guru mapela nanti saya jelaskan berikutnya. Oke, selanjutnya kemudian kita tambahkan. Tadi kan udah mengedit nama kelasnya. Sekarang kita tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, di sini
kita hanya untuk fokus untuk ujian. Berarti adalah kita kuis, bukan belajar. Kalau belajar beda lagi. Kalau belajar itu kita memberikan bukunya, filenya, atau URL-nya, atau URL ini kayak link YouTube bisa dimasukkan di sini. Tapi kita di sini fokus untuk memberikan soal. Jadi yang kita buat adalah kuis. Oke, setelah kita menambahkan kuis baru di kelas 11 IPA 2, kita contohkan namanya adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, kemudian di sini ada pengaturan. Yang pertama waktu mengerjakan, kita klik. Nah, di sini ada 4 item. Yang pertama kuis mulai, kuis berakhir, waktu mengerjakan, ketika waktu berakhir. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan waktu dengan on time, artinya ini dibuka secara otomatis dan ditutup secara otomatis. Bisa, tapi memang kendalanya pada saat mengerjakan, siswa yang datang terlambat itu tidak ada waktu tambahan lagi. Artinya waktu segitu ya harus tutup masing-masing gitu. Nah, kalau kita mau itu maka kita klik aktifkan, kalau enggak ya tidak usah. Tapi yang saya gunakan adalah waktu mengerjakan. Kita aktifkan. Nah, waktu mengerjakan, contoh kita buat satu soalnya itu dikerjakan selama 90 menit. Nah, berarti kurang lebih sejam setengah. Kemudian kita klik nilai. Nah, ini ada kategori nilai, nggak bisa diubah, atau nilai untuk lulus, contohnya 80 ke atas gitu. Bisa juga. Atau ini upaya mengerjakan yang diizinkan. Yang di sini ada. Jadi satu siswa itu berhak mengerjakan soal 1 kali, 2 kali, atau 10 kali, atau tidak terbatas. Nah, biasanya dilakukan untuk remedial. Jadi kalau remedial tidak terbatas dan nilai tertinggi, nah, kita buat nilai tertinggi lulusnya 80. Artinya semua soal bisa diulang kapan saja, sampai berapapun bisa diulang. Gitu. Tapi yang diambil adalah nilai tertinggi. Contoh, dia ngulang 3 kali, nilai 80. Tapi dia ngulang lagi, dapat 50. Itu nggak jadi masalah. Artinya yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Terus kemudian, nah di sini yang biasa saya gunakan adalah cuma sekali percobaan dalam ujian. Kemudian ada lagi namanya opsi ulasan. Nah, opsi ulasan ini ada nama-nama item. Jadi contoh, siswa setelah mengerjakan, dia akan bisa melihat jawaban yang benar atau skornya gitu. Tapi kalau tidak boleh dilihat, ya artinya ini tinggal diconteng semua ininya. Conteng, jangan diconteng semua. Ini juga hilangkan semua. Sampai atas ini hilangkan gitu. Tapi kalau memang mau biar lihat nggak apa-apa, nggak jadi masalah itu. Nah, setelah ini kemudian ke bawah, klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, sudahlah. Setelah selesai, maka kita akan mendapatkan soal 1 bagian. Nah, ini berarti 1 soalnya. Berarti kalau ada 10 soal, berarti kelas ini ya 10 soal. Itu begitu. Nah, mungkin untuk kelas, untuk panitia sampai sini, pembuatan sampai itu, oh belum. Ada satu lagi yang harus disiapkan oleh panitia. Jadi untuk panitia yang terakhir adalah silakan klik tombol gerigi yang ada di pojok kanan, ada gerigi. Kemudian paling bawah ada asal lengkapnya, diklik. Nah, kemudian di scroll paling bawah, ini ada namanya bank soal. Nah, bank soal ini pembuatan soal. Silakan Bapak Ibu panitia, silakan
pencet kategori. Terus kemudian, nah ini kategori induk ini artinya kategori yang benar-benar di atas ini. Jadi jadi soal yang berikutnya ada di bawah ini gitu loh. Nah, contohnya tadi kita buat pendidikan, jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Setelah diketik, selesai, maka kita tambahkan kategori. Nah, setelah selesai, maka muncullah di sini kategori pendidikan, jasmani, kesehatan. Nah, coba lagi kita contoh lagi namanya pendidikan kewarganegaraan. Oke. Kita simpan kategori. Oke, maka dapatlah 2 kategori di sini. Nah, ini adalah induknya. Nah, untuk panitia selesaikan itu dulu, terus kemudian beritahu Bapak Ibu Dewan Guru untuk membuat soal. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu Dewan Guru, ini saya tampilkan lagi. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru silakan login. Seperti kayak tadi, login di atas, klik login. Nah, kemudian ini juga masukin yang sudah kita buat, yang sudah kita berikan. Silakan Bapak Ibu juga login. Ini untuk Dewan Guru ya, untuk Dewan Guru sama pengapel ya, artinya bukan panitia gitu loh. Nah, terus kemudian pencet ini juga kembali penilaian tengah semester. Nah, dari sini untuk Dewan Guru yang membuat soal, silakan klik gerigi yang ada di atas, pojok kanan atas. Kemudian selengkapnya. Nah, kemudian scroll ke bawah, ada bank soal, silakan klik soal-soal karena kita membuat soal, bukan membuat kategori. Nah, setelah muncul seperti ini, silakan Bapak Ibu Guru pilih kategorinya. Klik. Nah, di sini ada 2 kategori yang sudah dibuatkan oleh panitia. Klik contoh pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Klik A. Berarti yang kita buat nanti soalnya di bawah mana? Di dalam adalah pendidikan jasmani atau PJOK. Setelah masuk ke sini, silakan Bapak Ibu buat soal baru. Nah, di sini ada pilih-pilihan. Yang pertama ada pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban singkat, menarik, asal atau dihitung. Jadi tinggal disesuaikan saja. Kalau untuk ujian insya Allah menggunakan pilihan ganda sama benar salah. Setelah klik pilihan ganda, silakan tambahkan. Nah, ini berikutnya. Nah, ini nama soal ini adalah bisa juga teks soal atau tema di dalam soal. Nah, saya contohkan di sini adalah sepak bola. Oke. Terus kemudian soalnya gimana? Ini sudah saya cari. Artinya jadi sebelum Bapak Ibu Dewan Guru membuat soal, usahakan mempunyai file dalam Word boleh, notek juga boleh, nggak jadi masalah. Nah, oke. Nah, baru ini kita copy, kita masukkan ke dalam sini. Nah, begini masuk sini. Jadi sepak bola, terus teks soalnya ini. Bisa juga sepak bola ini nama teks ini, artinya begini. Nah, ini sepak bola hilangin, ganti gini, nggak jadi masalah, artinya sama saja. Nah, kalau dia bentuknya soal, ya soal saja, baru bawahnya, gitu. Oke, nanti saya contohkan. Kita mencontohkan yang ada gambarkan dulu. Nah, ini di sini ada gambar ya, di sini ada gambar orang menyundul. Nah, terus kemudian gimana masukin gambar dalam sini? Bisa juga ditarik begini bisa. Nih, ditarik begini bisa.
Nah, begini bisa, atau klik gambar, jelajah, reportari, nah kemudian unggah. Nah, di sini baru dicari. Nah, ini diklik, baru unggah file, baru override. Nah, ini terus kemudian diklik gambar ini hanya di Creative klik. Nah, kemudian untuk ukuran ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Tinggal di sininya. Kalau mau perbesar berapa? Contoh kita besar menjadi 300. Nah, di sini juga kita besar menjadi 400. Contoh. Oke, baru simpan gambar. Nah, muncullah soal ini, gambar ini. Di scroll. Nah, terus tapi di sini masih ada soal nih. Baru ini di copy lagi. Di copy, ditambahkan di bawah sini. Ini soalnya. Nah, untuk soal kita sudah jadi. Kemudian kita scroll ke bawah, pilihan jawabannya. Yang pertama di sini ada talking. Kita Ctrl C, terus masuk ke sini, taruh di sininya. Ctrl V. Terus kemudian masuk lagi ke sini. Masuk lagi ke sini, Ctrl V lagi, driving. Pilihan 3 lagi, heading. Terus pilihan keempat dan kelima, terakhir. Sorting. Yang terakhir adalah controlling. Ya. Nah, ini setelah itu kalau untuk ini adalah untuk menambahkan pilihan gandanya, tapi kalau untuk sudah selesai, maka kita adalah simpan perubahan. Nah, ini kenapa? Dengan begini, artinya di soal ini harus diberikan jawaban. Contoh gambar tadi, nah gambar ini adalah apa? Itu kita lihat, oh di sini C jawabannya. Berarti pilihan 3 heading ini diberikan angka 100. Artinya dari 4 pilihan jawabannya inilah yang benar. Nah, setelah 100 baru ke bawah lagi, baru kita simpan perubahan. Nah, selesailah satu soal. Seperti ini soalnya. Ini soal yang sudah kita buat. Nah, biar melihatnya biar rapi dan indah, maka kita bisa lihat di ini. Pratinjau, dilihat atau penayangan. Nah, begini yang tampil di soalnya. Soalnya tampil seperti ini. Perhatikan gambar, ya jawabannya. Beginilah. Nah, kalau untuk nanti untuk mengedit bisa diedit di sini, edit bisa diulang lagi kalau ada kesalahan. Jadi nggak perlu buat-buat 2 kali. Nah, untuk begitu, terus untuk soal untuk guru mapel ya hanya itu saja. Atau begini Bapak Ibu, biar ini kan manual, bisa secara langsung. Contohnya 50 soal, masuk semua 50 soal. Tapi memang ada syarat yang tertentu. Contoh, jadi Bapak Ibu sudah masuk ke sini, terus kemudian Bapak Ibu pencet impor. Pencet impor. Nah, kita pencet impor. Ya ini yang apa namanya file yang bisa masuk itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 5 item yang ada di sini yang bisa masuk ke dalam LMS secara cepat. Tapi kalau nggak bisa ya nggak bisa. Nah, biasanya yang saya gunakan adalah blog
Word ini. Nah, ini yang saya gunakan. Berarti apa? Kita buka disk anu baru, namanya ini. Nah, ini Blackboard Test Generator. Nanti ini bisa saya taruh di link bawah, di bawah YouTube. Nanti silakan dicoba. Nah, ini saya coba untuk mengerjakan memasukkan soal. Ini udah saya siapkan, yaitu pendidikan anti korupsi. Terus soalnya ini udah saya buat. Jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu mempunyai soal dulu. Berapa? Oh, di sini 40 gitu loh. Terus kemudian jawaban yang benar itu diberi tanda bintang di depannya. Sebelum A, B, C-nya itu diberi tanda bintang. Artinya soal nomor 20 ini yang benar adalah B. Dan 19 ini yang benar adalah A, karena ada tanda bintangnya. Nah, kemudian setelah semua sudah selesai, ini syaratnya hanya tulisan Bapak Ibu. Jadi kalau ada gambar nggak bisa. Jadi kalau memang mau enak, yang gambar dipisahkan, manual ngisinya. Tapi kalau yang tulisan bisa cepat. Nah, kemudian setelah ini Ctrl A, Ctrl C, di copy, baru dimasukkan ke sini. Ctrl V. Nah, kemudian kalau sudah semua, kita ke bawah, terus kita generator test question. Ini mengetes. Nah, ini kalau dia tanda biru begini, tanda hijau begini, artinya soal ini aman, tidak ada kesalahan. Tapi kalau ada apa namanya, kalau ada yang tandanya beda-beda, contoh gini, ini kita buat enter, salah, ini. Nah, contoh kita begitu. Terus kemudian kita generator test. Nah, ini berarti kalau begini soal ini ada kesalahan, harus ada diperbaiki. Contoh, tanda, koma, titik, dan spasi atau enter itu juga mempengaruhi akan bisa tidaknya. Nah, ini dihilangkan dulu tadi, baru kita coba lagi. Nah, kalau gini aman semua. Setelah biru semua begini, maka kita download test question. Nah, kalau jadi begini, bingung kita. Jadi kita ngelihat langsung ke file yang masuknya. Nah, ini yang sudah kita masuk, yang sudah kita berikan. Ini kita buat kuncinya dulu. Nah, oke. Kita kembali ke import soal. Jadi kita menggunakan Blackboard ya. Nah, kemudian kita klik ini, dikebawahkan. Nah, file yang tadi, yang di download tadi, nah ini kita tarik, kita masukkan ke dalam sini. Nah kalau setelah gini, kita impor. Oh, dia ada kesalahan dia. Harusnya yang di download adalah download question full. Tidak punya dia. Nah, bentar. Oke, kita coba. Apakah menggunakan WinRAR atau menggunakan full? Coba kita menggunakan WinRAR.
for. Oh bisa Bapak Ibu. Berarti harus menggunakan tadi import pool tadi. Terus kemudian setelah ini kita ke bawah, paling bawah kita klik lanjutkan. Oke. Nah setelah ini Bapak Ibu, soal tadi yang 40 soal tadi sudah selesai semua. Jadi sudah terinput di sini semua. Cara gimana ngelihatnya? Caranya adalah Bapak Ibu klik kategori. Nah, di sini yang sudah kita masukkan kembali tadi. Atau bisa ketik gini juga. Nah ini ada soal-soal yang sudah kita berikan. Tadi udah soal 40 masuk soal ke sini semua nih. Ke sini. Tapi dia masih di bagian di atas. Jadi untuk ke bagian ke bawah sini klik ini aja ke bawah. Nah, jadi dia pindah ke sini dia. Gitu. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini soalnya pendidikan anti korupsi udah 40. Ini 40. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk sampai di sini saja untuk guru mapel dan guru-guru pengimpun soal. Nah, terus selanjutnya yang bekerja adalah panitia. Nah, ini kan untuk pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Kita buat lagi namanya begini. Kita klik wish. Kita buat pendidikan anti korupsi. Nah, kita buat ininya 90 menit. Terus kemudian nilainya ini kita buat 1 kali percobaan. Terus kemudian simpan. Nah, jadilah 2 mapel yang akan diujikan. Tapi ini belum ada isinya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, ini jumlah percobaan hanya 1 kali. Waktu mengerjakan 1 jam 30 menit. Nah, yang bisa membuatnya adalah panitia. Terus kemudian panitia edit quiz. Nah, ini tampilannya edit quiz. Di sini untuk memasukkan soalnya. Nah, ini nilai maksimum kita buat 100. Artinya semua soal itu nilai 100. Terus kemudian kita klik tambahkan, terus sebuah pertanyaan acak. Kenapa acak? Karena yang kita ambil adalah 25 soal dari 40. Kita klik mapelnya, kita klik cari mapelnya, pendidikan anti korupsi 40 soal. Oke. Nah, setelah itu yang kita cari mau berapa soal yang akan dimasukkan dalam soal. Kita buat yang akan dimasukkan dalam soalnya untuk diujikan adalah 25 soal. Terus scroll ke bawah, tambahkan soal acak. Nah, soal ini adalah soal yang akan keluar dalam ujian. Nah, ada 25 soal. Dan ini skornya baru hanya 25 skornya. Berarti gimana? Padahal maksimum 100. Jadi yang harus dirubah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu klik ini, diganti 2,5. Nah, 2,5. Jadi kan kalau 2,5 dikali intinya 40 soal 100 poin dibagi 25 maka skor di sini. Ini hasilnya. Ini total 26. Kalau udah semua
kita klik simpan. Oke, kemudian bisa lagi kita masuk ke sini lagi, depan itu ya. Nah, kalau untuk yang sudah kita edit, kita petik anti korupsi, ini tampilan begini. Tampilannya begini. Nah, untuk memulainya, nanti siswa akan mengklik quiz, nanti silakan. Nah, kita coba ya, kita mulai percobaan, kita anggap kita ini siswa lah. Nah, ini soalnya Bapak Ibu. Ini ada 25 soal, waktunya juga berjalan 1 menit 29 menit, 1 jam 30 menit. Nah, di sini ada ini. Nah, Bapak Ibu, untuk soal ini bisa ngacak Bapak Ibu. Bisa langsung ke 13 dulu. Itu bisa. Nah, tapi kalau kita yakin dengan soal nomor 13, kita klik aja fokus. Contoh, kita selanjutnya, kita klik selanjutnya. Maka soal yang 13 ini sudah dijawab. Nah, tapi bagaimana caranya kalau soal ini ragu-ragu? Maka kita klik tanda ini, tanda pertanyaan. Jadi nomor 14, semua kita ragu-ragu. Kita tandai aja, klik. Nah, berarti nomor 14 ini kita ragu-ragu. Itu artinya ini masih bahan pertimbangan lah, 50-50 kalau orang bilang gitu. Nah, setelah selesai, siswa bisa mengklik selesaikan kuis di bagian sini, selesaikan kuis atau finish lah bahasa Inggrisnya. Nah, terus begini Bapak Ibu, siswa mengerjakan 1 sampai 25. Kalau waktu ini habis maka otomatis ini tertutup. Atau yang kedua, siswa sudah membuka, sudah mulai soalnya, dia keluar dan waktu ini masih berjalan. Gitu. Jadi kalau memang sudah buka, sudah mengerjakan, ya harus sampai selesai, nggak boleh ditunda-tunda. Gitu. Coba kita klik selesai quiz. Nah ini Bapak Ibu, belum dijawab tuh. Nomor 13 jawaban sebenar. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian kalau kembali ke usaha, kita klik kembali ke usaha, maka dia akan tampil seperti ini lagi. Tapi kalau memang kita yakin dengan jawaban ini, ya udah kita kirimkan aja, kumpulkan semua dan selesai. Kumpulkan dan selesai. Artinya kita sudah mengumpulkan semua soalnya. Nah, di sini merah semua. Gitu ya, di sini nih. Tuh. Jawabannya benar. Belajar, sederhana, semua jawaban di sini. Nah, ini yang resiko. Kalau memang bisa kita hilangkan bisa tadi di pengaturan. Ini dikumpulkan pada Rabu, selesai Rabu, tandanya sekian, nilai 0 dari 100. Itu aja Bapak Ibu yang nanti pelajarin. Silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya dengan saya. Apabila ada kata salah atau salah ucapan, saya minta maaf. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng agar tidak tertinggal video-video saya berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.